حدثنا زهير حدثنا مغيرة حدثنا شقيق بن سلمة قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال مالك رحمه الله قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مغيرة حدثنا شقيق بن سلمة قال عبد الله قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا المغيرة حدثنا شقيق بن سلمة قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نقول السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات والصلوات الطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يونس حدثنا زهير حدثنا شقيق حدثنا المغيرة حدثنا شقيق بن سلمة قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana Zuhair haddatsana Mughirah haddatsana Shaqīq bin Salamah qala Abdullah kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa naqulu assalamu ala Allah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin qulu at-tahiyyatu lillah inna Allah wa salam walakin qulu at-tahiyyatu lillah wa salawatu wa thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يلا من تعالوا بالاختصار.
Ini yang nggak pada hafal, dengarkan suaranya. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi fi kitab at-tauhid. Haddatsana Ahmad bin Shalih, haddatsana Ibnu Wahb, akhbarani Yunus an Ibnu Shihab an Sa'id huwa Ibnu al-Musayyib an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala yaqbidullahu al-arda yawmal qiyamah wa yatbis samaa biyaminihi thumma yaqulu anal maliku aina mulukul ard wa qala Syu'aibun wa Zubaydiyun wa Zubaydiyu wa Ibnu Musafir wa Ishaq ibnu Yahya an Zuhri an Abi Salamah mithlah. Di hadis yang berhubungan dengan kitab tauhid yang kita baca sekarang ini, maka berkata Al-Imam Al-Bukhari di hadis yang ke-12 dari kitab tauhid, haddatsana Ahmad bin Shalih. Ahmad bin Shalih barakallahu fikum, dia adalah Abu Ja'far Al-Misri dari Mesir. Adapun derajat dari Al-Jarh wa Ta'dil disebutkan oleh para ulama dia di atas dari Siqah. Maka dia dilaqabi dengan Siqatun Hafidh. Maka oleh sebab itu telah berkata Ya'qub bin Sufyan, aku telah menulis dari ribuan masyayikh yang kebanyakan mereka itu siqah, maka aku tidak mendapati dari guru-guruku yang paling baik hafalannya, kekuatan ilmunya, kecuali dua orang, Ahmad ibn Shalih di Mesir wa Ahmad ibn Hanbal bil Iraq. Maka ini pengakuan dari Ya'qub bin Sufyan, seorang mu'arrikh, muhaddis, aku menulis dari ribuan guruku, namun tidak aku dapati dua orang yang bernama Ahmad yang sangat kuat. Pertama, Ahmad ibn Shalih dari Mesir, di Misr, wa Ahmad ibn Hanbal bil Iraq. Bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan Ahmad ibn Shalih thiqatun saduq wa ma ra'aitu ahadan yatakallamu fihi bihujjah. Dan bahkan dulu Ahmad ibn Shalih meriwayatkan dari Yahya ibnu Ma'in, salu Ahmada fa innahu asbat. Maka tanyakan kepada Imam Ahmad bahwa Ahmad ibn Shalih adalah asbat, dan makna asbat di atas dari derajat siqah. Dan dia di tabaqah yang ke-10. Dan tabaqah yang ke-10 adalah tabaqah dari imam gurunya Imam Al-Bukhari. Kemudian meriwayatkan dari Ibnu Wahb. Siapa Ibnu Wahb? Dia adalah Abdullah Ibnu Wahb Ibnu Muslim Al-Qurashi Al-Misri. Maka Abdullah Ibnu Wahb dari para ulama Mesir juga. Dan dia al-faqih. Dan juga dari ilmu jarh wa ta'dil di tabaqah yang puncak dari kesiqahan. Dia adalah siqatun hafidh, al-faqih, abid, dan dia di tabaqah at-tasi'ah. Tabaqah yang ke-9 adalah tabaqah as-sughra dari para itba at-tabi'in. Seperti siapa? Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Abdul Razak ibnu Hammam as-Sam'ani, Yazid ibnu Harun, Abu Daud at-Tayalisi,
dan bahkan Imam Asy-Syafi'i di tabaqat yang ke-9. Maka tabaqah yang ke-9 adalah dari para itba' tabi'in yang kecil. Lalu meriwayatkan dari Yunus, siapa Yunus? Yunus ibnu Yazid al-Aili, Abu Yazid, yang mana dia adalah rawi yang thiqah. Dan periwayatannya dari Zuhri sangat kuat, termasuk dari Athbatun Nas fi Zuhri. Dan diriwayatkan dari selain Zuhri agak sedikit goncang hafalannya. Dan dia Yunus ibnu Yazid al-Aili min tabaqah as-sabi'ah. Maka tabaqah yang ke-7 as-sabi'ah adalah ru'us dari itba' at-tabi'in. Maka kepalanya, gembongnya dari itba' at-tabi'in adalah tabaqah yang ke-7. Maka Yunus ibnu Yazid al-Aili di tabaqah yang ke-7 seperti Imam Malik Ibnu Anas. Maka Imam Malik gurunya Imam Al-Bukhari, karena Imam Al-Bukhari tabaqah yang ke-9 tadi. Dan juga Syu'bah Ibnu Hajjaj dan Laits Ibnu Sa'ad dan Sufyan Az-Tsauri dan Wadah Al-Yashkuri Abu Awanah. Maka inilah keadaan dari Yunus Ibnu Yazid Al-Aili. Kemudian meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Muhammad ibnu Muslim Ibnu Syihab Al-Madani Al-Qurashi. Maka Imam Ibnu Syihab namanya Muhammad ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Az-Zuhri Al-Madani. Dan dia dari segi ilmi jarh wa ta'dil Imam Al-Hafidh Al-Mutqin Al-Faqih, dan dia adalah hidup di tabaqah yang keempat, tabaqah ar-rabi'ah. Maka dari Yunus di tabaqah yang ke-7 meriwayatkan kepada Ibnu Syihab di tabaqah yang keempat. Dan di tabaqah yang keempat ini adalah tabaqah sughra minat tabi'in. Maka kalau tadi di tabaqah yang ke-7 itba' at-tabi'in, ru'us merekanya, dan di tabaqah yang keempat dia adalah sighar dari para tabi'in. Kebanyakan periwayatannya dari kibar at-tabi'in seperti Saleh ibnu Kaisan dan Qatadah, Abdullah ibnu Dinar al-Adawi. Maka inilah dari kelompok di tabaqah yang keempat. Kemudian meriwayatkan dari Sa'id ibnu Musayyib ibnu Haznin Ibnu Makhzum dari Bani Makhzum Al-Qurashi Al-Makhzumi. Maka dari cabang Quraisy juga Al-Makhzumi. Maka Sa'id ibnu Musayyib dilaqabi dengan Sayyidu At-Tabi'i. Dia adalah sayyidnya para tabi'in, the Lord of the Tabi'i. Maka dia jelas derajatnya di puncak dari thiqah, dari ulama al-fuqaha kibar para tabi'in. Maka dia di tabaqah yang kedua. Dan tabaqah yang kedua, ima dia itu kibar tabi'in, ima dia itu mukhadram. Maknanya mukhadram yang hidup bersama Nabi namun tidak belajar dengan Nabi karena mungkin jauh, seperti Uwais Al-Qarni di Yaman, dan dia hidup di zaman Nabi namun tidak sempat bertemu dengan Nabi. Atau dia masih di sekitar Nabi di Makkah dalam keadaan kekufuran, kemudian masuk kepada Islam dan tidak bertemu dengan Nabi. Maka inilah dari Sa'id ibnu Musayyib. Dan Sa'id ibnu Musayyib periwayatannya daripada beberapa sahabat mendengar, dan dari beberapa sahabat dalam keadaan tidak mendengar. Kemudian kita masuk sekarang kepada al-matn. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dari mana? Dari Yaman. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yaqbidullahul arda yaumal qiyamah."
Maka Allah menggenggam bumi di hari kiamat. Wa yatwis samaa biyaminih, dan menggulung langit-langit dengan tangan kanannya. Lihat bagaimana di hari kiamat tidak ada tandingan selain Allah. Yaqbidullahul arda yaumal qiyamah. Di hari kiamat Allah menggenggam dari bumi ini. Maka mana yang namanya raja di raja, best of the best, king of the king, yang merajai dunia ini dalam keadaan kekufuran dan kesyirikan, maka tidak ada yang melaksanakan pemerintahan pada zaman itu, karena seluruh yang namanya bumi telah hancur dan digenggam oleh Allah. Tinggal langit, wa yatwis samaa biyaminih. Maka Allah Jalla wa Ala pun menggulung langit dengan tangan kanannya. Tidak cukup dengan itu, summa yaqulu anal maliku aina mulukul ard. Aku adalah raja di raja. Mana raja-raja manusia dan jin yang dulu sombong seperti Firaun, dan raja-raja yang sombong yang tidak pernah taat kepada perintah Allah, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, mana? Maka inilah hadis yang kita bahas dari segi matan. Maka dari sini kita mendapatkan faedah dari segi al-matan, dari permasalahan, karena kitab ini adalah kitab tauhid, berhubungan dengan tauhid al-asma wa sifat. Maka di sini penetapan nama al-malik ataupun al-mulk ataupun al-malakut sama saja. Maknanya penguasa, pemilik. Maka di dalam bab ini Imam Al-Bukhari mengatakan malikin nas, bahwa Allah itu rajanya, pemilik seluruh manusia. Maka di sini al-mulku wal malakut, dia termasuk dari sifat Allah yang dzatiyah. Makna dzatiyah adalah sifat Allah yang terus-menerus berlaku kepada Allah, bahwa dia sang penguasa dan pemilik seluruh alam raya. Maka al-malik ataupun al-malik ini baru namanya nama untuk Allah dari asma al-husna, al-malik atau al-malik. Mana dalilnya bahwa Allah itu al-malik? Seperti di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Qul Allahumma malikal mulk, malika al-mulki." Maka katakanlah, wahai Allah, malika al-mulk, pemilik dari seluruh kerajaan. Dan juga di dalam surat Al-Qamar, firman adisidqin inda malikin muqtadir. Maka di sini ada ya-nya malikin. Maka nama untuk Allah adalah Al-Malik ataupun Al-Malik, sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa Ala. Dan begitu pun di dalam surat Al-Hasr, wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus, dan seterusnya. Maka al-maliku di sini tanpa ya juga nama min asma'illah. Maka inilah yang diinginkan oleh penulis dan juga malikin nas. Dari sifat Allah adalah dia itu memiliki seluruh jiwa-jiwa manusia, dan dia adalah raja dari segala raja. Yang kedua, faedah dari hadis ini disebutkan bahwa Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Maka di sini di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih ini disifatkan bagaimana tangan Allah, bahwa tangan Allah itu kanan. Allah mempunyai tangan apa tidak?
awas, permasalahan seperti ini kita tidak boleh lancung kepada Allah kecuali apa yang Allah sebutkan di Al-Quran dan Sunnah. Allah punya tangan, kita katakan punya. Allah berfirman, ya Allah mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tangan Allah itu terbuka dan dia memberikan rizki kepada siapapun. Dan di dalam hadis ini disifati bahwa tangan Allah itu adalah kanan. Maka di dalam hadis tadi wasama'u matwiyatun biyaminih, dan langit-langit itu digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Maka tangan Allah ada na'am di Al-Quran, yadullah dan sebagainya di dalam ayat banyak. Namun tangannya kanan apa kiri? Di dalam hadis ini disebutkan tangan kanan. Oleh sebab itu di dalam ayat Al-Quran juga telah disebutkan dengan tangan kanan, semakna dengan hadis yang disebutkan di surat Az-Zumar. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit itu matwiyatun, dia itu digulung dengan tangan kanannya. Adapun pendalilan dari Abi Hurairah di dalam hadis yang lain seperti keutamaan orang-orang yang berinfak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa bi adli tamrin min kasbin thayyibin wa la yas'adu ilallah illa at-thayyibu." Maka tidaklah seseorang yang menginfakkan meskipun dengan sebiji tamr, namun dari usaha yang halal, ini syaratnya. Maka tidaklah dia menginfakkan kepada Allah itu kecuali kebaikan saja dari hasil usahanya yang halal. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, maka Allah menerima dengan tangan kanannya. Maka di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan bahwa Allah itu mempunyai tangan dan tangannya kanan. Disebutkan di hadis ini. Dan faedah yang terakhir sifat al-qabd wa tayyib, maknanya sifat menggenggam dan sifat melipat. Dari sifat Allah yang keduanya adalah fi'liyatan, keduanya adalah sifat fi'liyah. Apa bedanya sifat fi'liyah dengan datiyah? Datiyah terus bersambung kepada Allah seperti dia malikin nas, dia rajanya manusia, dia one ataupun he is the one and only. Dia adalah zat satu-satunya yang menguasai seluruh makhluknya. Ini dinamakan sifat datiyah terus menerus. Adapun sifat fi'liyah, maka kadang-kadang dia melaksanakan demikian dan kadang-kadang dia meninggalkannya. Maka oleh sebab itu al-qabd wa tayyib sifatan fi'liyatan, dia itu dua sifat fi'liyah. Maka mana dalilnya bahwa Allah itu mempunyai sifat al-qabd dan juga sifat yutwi seperti di dalam ayat-ayat tadi. Dan bahkan di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Maka Allah itu menggenggam, wa yabsutu, dan membuka, dan kepadanya semua kalian itu kembali. Dan di dalam surat Az-Zumar tadi juga, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Maka seluruh langit akan digenggam oleh Allah dan seluruh bumi-bumi akan digenggam oleh Allah dan seluruh langit akan digulung oleh Allah. Maka di dalam hadis yang agung ini kita mendapatkan 3 perkara yang berhubungan dengan sifat tauhid. Pertama, al-malik, asma min asma'illah, dan al-qabd wa tayyib, dan juga al-yamin. Ini adalah sifat untuk Allah Jalla wa Ala. Maka dengan ini kita cukupkan hadis ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan. Maka di pertemuan yang akan datang dihafal hadis ini. Wa barakallahu fi ilmikum.